Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helena Kartika Meta Aryana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan gonad dan tingkat kematangan gonad pada ikan tembang atau dengan nama lain Clupea platycaster. Jadi, pengamatan tingkat kematangan gonad dilakukan secara morfologi dan histologi. Ikan tembang betina pada TKG1 melalui pengamatan histologi dapat kita lihat pada gambar terlihat adanya oogonia, di mana gonad belum matang dan didominasi oogonia dan sedikit oosit. Secara morfologinya, bentuk ovari seperti benang, butiran telur belum dapat dibedakan, dan panjang gonad bervariasi antara sepertiga sampai seperdua panjang rongga tubuh. Pada TKG2 melalui pengamatan histologi dapat kita lihat pada gambar terlihat adanya oogonia, di mana oosit serta sel telur semakin besar dan didominasi oleh oosit dan nukleus semakin banyak. Secara morfologi terdapat jaringan berwarna putih susu, telur masih menyatu dan belum dapat dipisahkan. Panjang gonad bervariasi antara sepertiga sampai 2/3 dari panjang rongga tubuh. Pada TKG3 melalui pengamatan histologi dapat kita lihat pada gambar terlihat adanya butir kuning telur, butir minyak, dan nukleus, di mana terbentuk ootit dengan diameter telur semakin besar. Kuning telur dan butiran minyak sudah semakin terbentuk. Secara morfologi, ukuran lebih besar. Pada bagian anterior melebar dan bagian posterior meruncing. Telur sudah dapat dipisahkan serta berwarna lebih gelap, dengan panjang gonad bervariasi antara sepertiga sampai 2/3 dari panjang rongga tubuh. Pada TKG4 melalui pengamatan histologi dapat kita lihat pada gambar terlihat adanya ootit dan ovum, di mana ootit berkembang menjadi ovum dan jumlah butir kuning telur serta butiran minyak semakin banyak dan semakin besar. Secara morfologi, ukuran diameter telur semakin besar dan jelas terlihat di bawah mikroskop. Semua telur berwarna kuning dengan panjang gonad bervariasi antara 2/3 sampai 3/4 dari panjang rongga tubuh. Pada TKG5, melalui pengamatan histologi, dapat kita lihat pada gambar terlihat adanya ovum, oogonia, dan oosit, di mana jumlah ovum sedikit dengan banyak terdapat oosit dan ootit. Secara morfologi, ovarium berkerut, butiran telur sisa terkumpul di posterior, dengan ovarium berwarna berkemerah-merahan. Sedangkan ikan tembang jantan pada TKG1 melalui pengamatan histologi dapat kita lihat pada gambar terlihat adanya spermatogonium, serta di mana ditemukan spermatogonia dengan banyak jaringan ikat. Secara morfologi, testis seperti benang dengan warna putih susu. Kemudian pada TKG2 melalui pengamatan histologi dapat kita lihat pada gambar terlihat adanya spermatosit primer, di mana mulai terbentuk kantong tubulus seminiferi yang terisi oleh spermatogonia primer. Secara morfologi, ukuran testis lebih besar dengan bentuk lebih jelas daripada TKG1. Pada TKG3 melalui pengamatan histologi dapat kita lihat pada gambar terlihat adanya spermatosit sekunder, di mana kantung tubulus seminiferi mulai membesar dan spermatosit primer berubah menjadi spermatosit sekunder. Secara morfologi, ukuran testis semakin besar dengan berwarna putih kekuningan dan lebih jelas dibandingkan TKG2, dengan permukaan gonad tidak rata atau berlekuk-lekuk dan ukuran posterior bergerigi. Pada TKG4 melalui pengamatan histologi dapat kita lihat pada gambar terlihat adanya spermatozoa dan spermatid, di mana terlihat spermatosit yang sudah berkembang menjadi spermatid dan sudah menyebar. Juga sudah terbentuk spermatozoa yang sudah siap dikeluarkan untuk membuahi. Secara morfologi, ukuran testis semakin besar, warna testis putih, kecil, dan gerigi. Pada TKG5 melalui pengamatan histologi dapat kita lihat pada gambar terlihat adanya spermatogonium, spermatid, dan spermatozoa, di mana didominasi oleh spermatosit tetapi sudah muncul lagi spermatogoniumnya. Secara morfologi, permukaan testis berkerut, warna putih susu, bentuk kurang pejal dibandingkan TKG keempat. Berdasarkan nilai tingkat kematangan gonad dan indeks kematangan gonad, ikan tembang diduga memijah atau rematurasi pada bulan Juli sampai Oktober dengan puncak pemijahan pada bulan September. Dengan kata lain, rematurasinya sekitar 4 bulan.
Berikut juga saya akan menjelaskan mengenai lama waktu pematang gonad dari TKG 1 sampai ke 5 dari ikan tembang. Jadi ikan dengan TKG 1, 2, dan 5 ditemukan di setiap bulan, di mana TKG 3 dan TKG 4 hanya ditemukan pada bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober. Hal ini dapat diduga bahwa ikan tembang atau Clupea plasticaster memijah pada bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober, dengan puncak pemijahan diduga pada bulan September, dengan ditemukan TKG ke-3 dan ke-4. Ikan yang sudah mencapai TKG 3 dan ke-4 dapat merupakan indikator adanya ikan yang memijah pada perairan tersebut. Pemijahan ikan dilakukan pada saat kondisi lingkungan mendukung keberhasilan pemijahan dan kelangsungan hidup larva. Perbedaan musim pemijahan ikan dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi musim hujan tahunan, letak geografis, dan kondisi lingkungan. Sekian penjelasan saya mengenai perkembangan gonad dan tingkat kematangan gonad pada ikan tembang. Terima kasih.